warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita di sore ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berdiskusi di diskusi komunitas akar yang keempat. Ini sudah keempat, jadi kita diskusi setiap 2 minggu sekali, Pak. Kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian, selama kita sebagai informasi kita diskusi 2 minggu sekali di komunitas akar ini, dan ini adalah diskusi yang keempat. Jadi sebelumnya dan diskusi kali ini kita bekerja sama dengan Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara yang langsung dipimpin oleh Prof. Didin S. Damanhuri. Beliau sebagai pendiri Elken, tapi sebelumnya kita kenal beliau guru besar di ilmu ekonomi PEM IPB, sekaligus juga tentu kita kenal semua adalah pendiri Indef, lembaga think tank ekonomi yang saya kira terbaik hari ini di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi diskusi kita kali ini mengangkat tema tentang Nusantara Nomik, pembangunan tanpa kesenjangan. Dalam diskusi kita kali ini kita mengundang beberapa narasumber. Tentu yang pertama sebagai materi utama adalah Prof. Didin S. Damanhuri. Nanti beliau akan memaparkan tentang perspektif besar tentang Nusantara Nomik yang sebetulnya adalah gagasan besar beliau juga. Mungkin kira-kira saya mendengar ini kira-kira sekitar 2 atau 3-4 tahun yang lalu. Prof. Didin selalu menyampaikan tentang Nusantara Nomik ini sebagai khas dari cara ekonomi Indonesia, khas Nusantara yang sebetulnya telah sudah mengakar urat di kita, tapi tidak banyak tergali dengan baik begitu. Lalu kemudian juga hadir, kita undang juga Bang Dr. Sukanto Toding. Beliau adalah Kepala Balitbang Pemprov Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, akan bicara tentang Nusantara Nomik, perspektif Sulawesi Tenggara. Nanti juga ada Dr. P. Setialenggono, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Teknologi Jakarta, praksis Nusantara Nomik tanpa kesenjangan dari model ekonomi etnik Bugis. Nah, di sini juga kita masih tunggu Mas Uji Saptono. Beliau adalah co-owner Kopi Ranin Bogor. Jadi Kopi Ranin Bogor itu ada 2 ownernya, satu Bang Tejo Pramono, yang kedua adalah Mas Uji Saptono. Kita tahu beliau akan menyampaikan nanti tentang praksis Nusantara Nomik berbasis kopi dan budaya sebagai role model kewirausahaan sosial Indonesia. Kita tahu Ranin ini selalu menyuguhkan kopi-kopi Nusantara, dan nanti kita akan banyak mendengar dari beliau bagaimana kopi sebagai kopi dan pangan sebagai kebudayaan Nusantara. Lalu kemudian juga ada Bang Fadli Afriyadi MM. Ini adalah salah satu owner dari Roti Suek Bogor. Roti Suek Bogor itu adalah roti terenak di Kota Bogor, menurut saya. Ini pernah dengar. Iya Pak, praksis Nusantara Nomik tanpa kesenjangan dari model ekonomi etnik Padang. Jadi dia asli Padang. Dan diskusi kita kali ini akan dipandu oleh Firly Ramadhani. Dia adalah alumni PEM IPB, salah satu penulis buku kemarin itu yang baru di launching. Ekonomi politik. Ya, riset ekonomi politik. Ya, riset ekonomi politik. Dia juga adalah salah satu peneliti di Elken. Sebagai informasi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Jadi diskusi angkringan ini memang sebelumnya kira-kira 7-8 tahun yang lalu bersama dengan Bang Karim dan teman-teman seperti Gandhi, Prima Gandhi, Ilham dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah diskusi angkringan biasa yang dulu tentu kita lakukan secara offline, secara rutin kita lakukan setiap minggu, itu dalam rangka mengasah dan membangun atau mempertahankan tradisi intelektual di kita gitu, di Bogor lah khususnya, karena seringkali forum-forum diskusi seperti ini perlu kita suguhkan dan perlu kita terus lakukan dalam rangka merawat tradisi intelektual sehingga kita masih berada di dalam arus kewarasan begitu ya, di dalam respon persoalan-persoalan publik.
Baik, sebaik untuk lebih ininya nanti mungkin sedikit statement dari Bang Karim dulu. Kita tasbihkan sebagai lurah komunitas akar. Jadi mungkin Bang Karim sedikit menyampaikan tentang tema kita kali ini sedikit. Lalu kemudian nanti mungkin juga langsung akan kita serahkan ke pemandu yaitu Firly Ramadhani. Silakan Bang Karim, mungkin ada yang disampaikan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Saya kira adalah suatu kehormatan pada hari ini kita hadir beberapa tokoh ya, terutama guru kita Profesor Didin Damanhuri, kemudian senior Pak Bang Sukanto gitu, kemudian Mas Linggono juga sahabat yang selalu bersama-sama gitu ya, kemudian Bung Fadli Afriyadi dan juga Mas Uji, yang saya kira ini bisa memberi perspektif ya. Kita mencoba menggagas ini karena ini adalah suatu paradigma yang coba kita bangun dalam rangka mengenal sebetulnya di Nusantara ini atau di Indonesia ini kita banyak ekonomi lokal yang bisa kita konstruksi kembali dan kita transformasikan di era digital ini menjadi sebuah kekuatan baru untuk membangun bangsa ini. Karena ini kita harapkan kalau di semua daerah berkembang dan itu menjadi suatu modal utama dalam perekonomian kita, saya kira kita bisa membuat ekonomi menjadi merata. Dan ini adalah suatu cara pikir yang selalu diajarkan oleh guru kita Prof. Didin sebagai sebuah cara pandang yang beliau sebut sebagai heterodoks atau eklektik ya. Jadi menyempal dari pandangan-pandangan kapitalisme maupun sosialisme. Jadi ini sebuah cara pandang baru ya, yang saya pikir ini bisa menjadi suatu isu besar kalau kita dorong terus, apalagi ke depan ini sudah mulai ramai ya dengan isu-isu politik, ekonomi politik terutama, dan menjelang pesta demokrasi di Republik ini. Dan juga alhamdulillah Pak Dini juga mendapat respon dari kawan-kawan pergerakan, salah satunya Ormas ya. Kebetulan hadir ketuanya di sini juga namanya Saudara Rizky, yaitu dari Inspira ya, yang selalu bekerja sama dengan seperti ya, benar. Ya, Mas Rizky ada ya, ini nih Mas Rizky dari Inspira, dia juga akan ikut mendorong juga Pak Prof. Didin, dan bahkan dia mengusulkan kalau bisa ada konkretnya nanti Pak. Jadi akan kita ada diskusi dengan dia, akan mengkoordinir dengan pemerintah Papua Barat sebagai suatu pendekatan kesejahteraan, karena di sana penting sekali ya, karena isunya sangat sensitif. Kalau kita angkat di sana ini, isu ini saya kira menarik Pak. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kami serahkan waktu dan kesempatan ke moderator, ke Bang Firly Ramadhani. Silakan, Firly. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin semuanya, dalam diskusi akar kali ini kita akan membahas tema besar yaitu Nusantaranomics, yaitu pembangunan tanpa kesenjangan. Bahwa seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada 5 pemateri mungkin ya, ada 5 narasumber. Yang pertama yaitu guru besar PMIPB yaitu Prof. Didin Damanhuri. Beliau menjadi salah satu pemrakarsa juga perihal Nusantaranomics ya, dan juga sebagai pakar ekonomi konstitusional gitu kan. Kemudian juga ada Dr. Sukanto Toding, beliau adalah Kepala Balitbang Pemprov Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Beliau akan menyampaikan perihal terkait dengan transformasi Nusantara ekonomi dalam sudut pandang entitas Sulawesi Tenggara ya. Kemudian selanjutnya yaitu Pak Setia Longgono, beliau adalah Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila di Universitas Trilogi Jakarta, sekaligus beliau juga adalah akademisi di kampus tersebut. Pada kesempatannya beliau akan menyampaikan perihal hasil riset terkait dengan model ekonomi etnik Bugis. Kemudian 2 lagi yaitu Pak Uji Sabtono. Pak Uji Sabtono ini adalah co-owner daripada Kopi Ranin Bogor ya. Bahwa nanti juga
beliau akan menyampaikan perihal dengan entrepreneur dengan komoditas kopi, di mana Ranin ini mempunyai suatu entitas bisnis, yaitu dengan ciri khasnya itu budaya sebagai role model daripada bisnis kopi tersebut. Kemudian terakhir adalah pengusaha juga, yaitu Pak Fadli Apriyadi. Beliau adalah co-owner Roti Swag. Beliau salah satu pebisnis di food and beverage, ya, punya bisnis di Bogor, food and beverage. Kebetulan juga beliau berasal dari etnis Minang. Nanti juga akan menyampaikan perihal dengan Nusantaronomik dalam kacamata etnis Minang begitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin yang pertama saya persilakan kepada Prof. Didin untuk memaparkan perihal Nusantaronomik ini ya, sebagai pengantar kita di awal gitu, Prof. Berapa lama nih? Ya, 10 menit, Prof. 10 sampai 15 menit. 15 lah. 15. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara sekalian. Biar saya yang akan share screen sendiri ya. Oh iya, Pak. Silakan. Nanti kalau macet baru saya merasa punya mendapat kehormatan untuk ikut di aktivitas angkringan ini untuk membahas masalah Nusantaronomics ya. Jadi awalnya itu saya dilibatkan di FEMA, namanya departemennya lupa saya, Departemen Sosiologi Pedesaan lah ya. Dan saya sering diminta untuk membimbing mahasiswa S3 yang katanya itu makro sosioekonomik ya, sosiologi ekonomi lah begitu, tapi makro. Jadi salah satunya Sofyan Lenggono, kemudian ada 17 orang lah yang udah lulus 15, 2 lagi tinggal mau ujian tertutup lah. Jadi saya melihat ya setelah katanya yang lebih sosioekonomik itu, sosiologi ekonomi sosial. Kemudian dengan topik-topik antara lain memang semuanya yang diminta pada saya adalah bukan hanya dia ada komoditi sebagai unit usaha, tetapi terkait dengan etnisitas dan nantinya terkuak tentang peranan tradisi maupun agama di dalamnya. Nah, jadi yang paling pertama sekali, kalau nggak salah justru Saudara Lenggono ya, dengan menyampaikan tentang Bugis, tapi di overseas di Kalimantan Utara, yaitu tentang nanti akan disampaikan lah bagaimana selengkapnya itu di sana itu itunya komoditasnya perikanan, tambak ya. Lenggono itu ya tambak ya, Mas Lenggono. Lenggono. Iya Pak, tambak Pak. Tambak ya di. Ya tambak Bro. Di ini ya di apa tuh di. Delta Mahakam. Delta Mahakam ya. Terus kemudian ada tenun di mana tuh di Goa ya, di mana tuh di pokoknya Sulawesi Selatan. Muhammad Syukur itu. Kemudian ada Sunda, ada Jawa gitu. Kemudian ada Simalungun ya. Kemudian ada Minang. Minang itu ada 2, ada Minang di Sumatera Barat dan Minang di luar Sumatera Barat, yaitu di Bengkulu. Jadi kira-kira tesisnya itu bahwa dengan komoditi yang dijadikan objek studi, ternyata pelaku-pelaku ekonomi yang menggeluti ekonomi di wilayah itu
itu melekat secara bahkan mungkin lama ya, bisa ada yang satu abad lebih, mentransformasikan karakter ekonominya itu dengan nilai-nilai tradisi dan lebih dasar lagi sebenarnya dari agama gitu. Seperti misalnya Tralonggono itu menemukan sebuah tesis yang yang berbeda tentang tesisnya Gates, yang entrepreneur di pedesaan itu, yang peranan haji segala macam, Gates di Jawa itu, jadi yang mempelopori kewirausahaan di daerah di Jawa terutama adalah karena para haji yang beragama Islam. Nah, tapi pendekatan Gates yang ternyata itu Weberian, di satu pihak itu dikenal adalah yang pendekatan culturistik ya, mentalistik atau behavior, itu memang secara tradisional merupakan antitesis dari pendekatan strukturalnya Marx yang Marxian ya. Jadi Weber Marxian ini oleh Tralonggono ditemukan apa yang disebut dengan Islam konstruktivis. Jadi tentu saja ada bukti-bukti sosiologis bahwa memang dengan 4 penggawa itu ya, saya masih sedikit ingat ini, itu menjadi pelopor dari ekonomi Delta Mahakam, bahkan mampu mengakuisisi perusahaan Jepang yang besar ya, dan memberikan kiprah ekonomi kepada sekitar yang notabene itu adalah ekonomi regional yang relatif tidak ada bantuan pusat baik lewat perbankan maupun sedikitnya juga alokasi fiskal. Tetapi dalam waktu yang cukup lama membuktikan bahwa dengan dasar etos kebugisan yang notabene adalah keislaman dan diwujudkan ada peranan yang disebut dengan penggawa, 4 penggawa itu menunjukkan perkembangan ekonomi yang skala daerah itu fantastik. Nah ya, dan itu berbeda dengan ciri-ciri ekonomi yang kita sebut sebagai liberal, dengan pendekatan yang individualistik ataupun yang bersifat struktural, sosialistik gitu. Ini adalah satu kombinasi di mana ada peranan-peranan individu, tapi melekat di dalam komunitas seperti Bugis itu, dan dia menggerakkan ekonomi lokal, berkontribusi terhadap pembangunan daerah, terhadap para pelaku-pelaku ekonomi, bahkan masyarakat sekitar. Bagi para aktor Bugis yang nanti ya lebih detailnya silakan, tapi ini pengantarnya paling menarik ini. Kemudian diidentifikasi pokoknya ada yang disebut Islam konstruktivis, nanti dijelaskan oleh Mas Langgono sendirilah. Nah, jadi itu. Dan kemudian juga dibuktikan dengan etnisiti lain, ada Sunda yang juga Surah Jamilah itu membuktikan tentang dengan komoditi lupa ya, tapi khas Tasikmalaya lah. Itu yang dia sebut sebagai ada Islam Sundanis dan Sunda Islami. Yang Sunda Islami ini biasanya yang lebih normatif, formalistik dan sebagainya. Tapi yang Islam Sundanis ini adalah yang membawakan tradisi keislaman yang melekat di dalam tradisi Sunda, dan itu membuktikan bahwa komoditinya bukan hanya di pasar Tanah Abang misalnya itu penuh dengan, dan di berbagai termasuk
di Bogor, di berbagai kota di Jawa Barat, di luar Jawa, sampai ekspor dengan omset yang ratusan M. Ini dibangun oleh tradisi etnisiti Sunda yang sudah lebih dari 1 abad juga, yang tadinya merupakan sebuah kerajinan, tapi kemudian menjadi kegiatan ekonomi yang komersial yang menghidupi ratusan, ribuan tenaga kerja di sana, memakmurkan masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Jadi, dan bukti-bukti lain tentang Minang misalnya itu juga menimbulkan teori baru itu di dalam dualisme ekonomi. Kalau dualisme ekonomi itu kan tidak yang di Minang itu, Fawati, itu bagaimana sawit yang merupakan komoditas internasional dan modalnya internasional masuk ke Sumatera Barat, kemudian ada petani sawit rakyat yang mampu beradaptasi dengan kehadiran modal asing itu dan menjadi ikut makmur gitu, baik ketika booming, tapi ketika turun komoditas harga-harganya, tapi dia bisa bertahan. Dan yang menarik adalah nilai-nilai agama ini tetap permanen mewarnai perilaku ekonomi orang Minang, petani Minang dan masyarakat Minang yang terlibat sawit rakyat maksudnya, dan dia bisa semacam menjinakkan keganasan kapitalisme sawit sehingga sawit tetap mensejahterakan rakyat di sana misalnya gitu. Dan lain-lain, ini ada sekitar 15 yang sudah ini, ada Kopti di Simalungun, yaitu tradisi Islam kerjasama sama Kristiani, dan kemudian Tenun di Sulawesi Tenggara juga gitu. Kemudian ada Rotan di Cirebon itu juga berabad gitu. Dan itu persistensi ekonomi dengan dasar tradisi dan agama ini ternyata telah memberikan kemakmuran kepada bukan hanya pelaku tapi sumbangan kontribusi pemerintah daerah dan kemudian masyarakat sekitar, dan itu dibuktikan dengan teori-teori sosiologi maupun ekonomi politik bahwa itu proven. Nah, jadi saya berpikir bahwa ethnicity dan agama yang membuktikan ada persistensi ekonomi, di mana relatif mereka juga mandiri secara finansial, modal, finansial kapital, dan kemudian menggunakan komoditas itu yang mensejahterakan bukan hanya para pelaku tapi Pemda dan masyarakat sekitar. Ini kalau saya agregasi, plus ada temuan di UI misalnya tentang teman-teman Katolik, dan lain-lain yang Hindu itu juga yang saya dengar juga sama persistensi dari para pelaku ini, dan kalau saya agregasi itu yang saya sebut sebagai Nusantara Nomik. Nah, ketika saya juga mengembangkan ekonomi Pancasila, saya melihat konstruksi Nusantara Nomik ini menjadi satu pilar yang sangat yang nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau secara empiris yang disebut ekonomi Pancasila yang sering dikategorikan sebagai ekonomi normatif ya, yang masih yang seharusnya, tapi ini sudah menjadi dasein dan sudah menjadi empiris, dan bahkan sudah membuktikan yang agak dekat dengan apa yang disebut dengan tradisi model ekonomi Jepang. Jadi ada paralelisme tentang lokal ekonomi di seluruh daerah di Indonesia dengan latar belakang agama dan etnisiti itu akan seperti model Jepang, karena model Jepang
yang notabene adalah the others, tersendiri sebagai satu model ekonomi di luar liberalisme, hegemoni liberalisme maupun strukturalisme, baik yang komunis maupun sosialisme demokrat. Jepang telah membuktikan setidak-tidaknya 3 dasawarsa sebagai super power ekonomi yang bisa mengimbangi Amerika. Hanya saja sejak 2016 kalau nggak salah ditrespass oleh China. Tapi yang menjelaskan China pun sebenarnya ada yang disebut dengan Confucianism. Gitu. Kalau dilihat dari para pelaku-pelakunya. Jadi walaupun di tataran makro ada yang disebut dengan Komite Sentral Partai Komunis dan sentralistik, gitu, yang totalitarian, tapi para pelaku ekonominya boleh disebut sebagai mempunyai behavior Confucianisme. Jadi ada peranan agama di situ. Yang kalau menurut para ahli itu berbeda dengan Jepang dengan Cina. Kalau Jepang itu kan family based system, tradisinya itu. Di tradisi lokal ekonomi di Jepang itu, yang itu merupakan hasil restorasi Meiji. Kalau di China itu adalah clan Han, clan Lim, dan segala macam yang membangun, yaitu adalah basisnya adalah Confucianism. Kalau di Jepang itu Shintoism. Confucianisme dan Shintoism adalah sebenarnya basisnya adalah Buddhisme. Yang itu adalah ciri dari masyarakat Korea Selatan. Di mana Korea Selatan oleh para ahli juga lebih menjelaskan suksesnya bukan karena semata kapitalisme Amerika yang memperkuat ekonomi Korea Selatan, tetapi adalah Buddhisme. Karena misalnya salah satu pandangan rata-rata orang tua di sana itu mencapai pendidikan yang semaksimal mungkin itu adalah merupakan mimpinya orang tua di Korea Selatan. Dan ternyata produksi PhD tertinggi di dunia, mendampingi dengan pertumbuhan GDP mereka, Korea Selatan itu. Jadi lagi-lagi adalah Buddhism, agama. Gitu. Nah di Indonesia secara mayoritas kan Islamic driven. Tapi agama lain pun ternyata karena ini tradisi Nusantara yang agama itu menjadi nilai tradisi, di Bali menjadi Hinduism, kemudian Katolik di Nusa Tenggara Timur adalah juga ada ciri-ciri di sana, bahkan profit sharing ya, mirip ekonomi syariahnya Islam. Ada sebuah disertasi di UI itu. Jadi kalau boleh dibilang bahwa kalau seandainya Nusantaronomik ini memperoleh kematangan dalam waktu tertentu dan bertransformasi mewarnai secara nasional, tidak mustahil ini adalah merupakan bagian dari kebangkitan yang disebut dengan Asian Way yang kalau Barat dan Amerika itu tradisinya adalah individualisme dan itu basisnya sekularisme, begitu juga sosialisme demokrasi di Eropa Utara ya, Eropa Barat itu adalah sekularisme. Sementara sekularisme yang menjadi liberalisme kapitalis, kemudian ada sekularisme yang menjadi sosialisme demokrasi, dan ada sosialisme sekularisme yang menjadi komunis. Nah, kemudian mengapa di others? Karena yang dominan dunia sekarang kan kalau nggak sosialisme demokrasi, komunisnya China dan liberalisme Amerika atau Eropa. Ini tiba-tiba ada sebuah paradigm baru di mana agama dan tradisi bukannya hilang akibat industrialisasi, bahkan memperkuat. Misalnya Jepang itu tekise, total quality control atau manajemen mutu terpadu. Itu adalah ada berbagai disertasi di situ oleh Charles Johnson, bahkan menjadi ciri di mana ini adalah the others, bukan strukturalisme ataupun yang menjadi komunis ataupun sosialisme atau liberalisme. Tapi ini adalah
sendiri karena ada peranan agama di situ. Yang salah satu cirinya pembedanya adalah di Jepang itu misalnya di mana entry and exit dari perusahaan-perusahaan itu kan sangat kecil loh. Itu adalah karena kesetiaan pada menganggap perusahaan itu sebagai kesetiaan kepada seperti dalam keluarga, umur hidup. Ini menjadi ciri manajemen Toyotaism atau Kikisei, manajemen mutu terpadu yang tidak menekankan kepada individualisme dengan berbasis gelap, tetapi kepada pengalaman seniorism. Dan terbukti di berbagai krisis manajemen Kikisei ini lebih kuat, robust dibanding yang MBA baik ala Amerika maupun Eropa yang notabene itu individualisme. Gitu. Nah, jadi kalau Jepang dan Korea Selatan telah membuktikan dan belakangan juga Malaysia dengan Islamnya dan Turki dengan Islamnya, tidak mustahil Nusantaronomik ini yang notabene ada nilai tradisi dan agama yang memberikan persistensi dalam kegiatan ekonomi yang di berbagai daerah gitu, maka tidak mustahil akan ada yang disebut dengan Nusantaronomics model gitu, seperti Japan model gitu, dengan segala ciri-cirinya itu. Japan Incorporated, kemudian manajemen yang mutu terpadu itu, sirkuit mutu terpadu, kemudian demokrasi politik konsensus, dan konfliktual, dan sebagainya. Nah, saya untuk mengakhiri, saya akan sedikit share ya, share untuk memperlihatkan secara cepat aja. Oleh karena itu, topik saya adalah kadang-kadang macet, nanti tolong Suradilah ya ini melanjutkan kalau ini macet. Jadi judul saya Nusantaronomik berbasis Undang-Undang 45 dan menghadapi decentralisasi. Jadi yang saya jelaskan tadi ini adalah kira-kira reviewnya. Jadi sementara ini yang sudah secara empiris proven itu model Jepang, Asian Way yang paling bawah. Kemudian ada welfare state yang sosialisme demokrasi. Kemudian ada China. Kemudian ada model sosialisme Amerika Latin, ada neoliberalisme Amerika dan Eropa. Dan kemudian secara normatif kita sekarang ini ekonomi berbasis Pancasila, Undang-Undang 45. Yang tidak mustahil kalau Nusantaronomik ini matang secara nasional akan menjadi heterodok itu seperti yang Saudara Karim katakan tadi. Nah, ini sudah sering ya yang kuliah ekonomi politik dengan saya, bahwa di sana itu ciri-ciri model Jepangnya kuat kali. Pasal 33, pasal 34, pasal 27, kemudian tambah pasal 23 sekarang. Itu di bagaimana secara regulasi sudah punya modal politik kita untuk menjadi heterodoks ya. Nah, tapi gini masalahnya sedikit, mengapa Nusantaronomik ini tertekan dalam kondisi terutama sejak reformasi. Bahkan waktu zaman Pak Harto pun kan itu istilahnya di homogenisasi oleh model Pak Harto itu menurut saya sampai sekarang itu belum bisa saya kategorikan karena ada ciri-ciri yang berbasis konstitusi, ada liberalisme juga gitu, ada yang secara politik bahkan musyawarah mufakat walaupun represi militer dan sebagainya. Tetapi itu lebih mensejahterakan lah buat petani, nelayan dan sebagainya dibanding era reformasi. Tetapi mengapa Nusantaronomik ini tidak bangkit ketika masa Soeharto maupun masa reformasi? Karena
waktu Indonesia dengan negara-negara dunia ketiga lain merdeka, itu yang terjadi adalah negara dengan kemiskinan lengkap, terutama dari sisi finansial. Maka jadilah capital inflow dari dunia barat ke negara-negara miskin yang notabene baru merdeka. Sehingga tesis financial driven ala Ragnar Ness itu berjalan. Terutama waktu zaman Soeharto, kemudian sekarang makin intensif zaman Soeharto. Jadi di tingkat nasional itu, di tingkat nasional ya. Nah, sehingga sebenarnya yang disebut transformasi ekonomi kolonial ke nasional adalah sebuah transformasi yang mengoreksi problem struktur maupun problem kultur. Problem strukturnya adalah ada rent seeker, korupsi, di dalam politik sekarang transaksional, secara kultur ada neo-feudalism, erzat entrepreneurial, dan sebagainya. Dan ini yang sekarang dikenal dengan adanya terbentuk oligarki ekonomi. Karena China, sejak awal kemerdekaan sama ini, bahkan sejak penjajahan sudah mengakumulasi modal finansial ini, masuk kemerdekaan dia juga terus menggenggam itu di dalam politik benteng, masuk ke zaman Soeharto makin dipakai oleh Soeharto, era reformasi, modal zaman Orde Baru diteruskan dengan ekonomi gontok free fight-nya, dan mereka sangat unggul. Dan terbentuklah oligarki yang menguasai politik maupun ekonomi secara nasional. Tapi sehingga ini kira-kira tema-tema untuk melakukan transformasi. Misalnya yang sering saya perkenalkan di berbagai forum adalah butuhnya active state, yang itu ciri pasal 33 misalnya. Tapi juga kita butuh market mechanism yang sehat, gitu. Dan governance, bebas korupsi dan sebagainya. Masuklah nanti teknologi digital dan sebagainya, political actor yang lebih sehat juga gitu. Nah, dalam struktur ekonomi nasional, nah ini yang saya ingin sebut. Kita memang mengalami liberalisasi dengan financial driven sejak tahun 50, 60 sampai hari ini. Tapi itu di tingkat nasional. Tapi ada UMKM yang sekarang ini disebut oleh World Bank itu sebagai kelas menengah. Mereka itu belum menjadi bagian dari liberalisme ekonomi, belum. Tapi kalau nanti masuk ke skala besar, bisa jadi mereka itu terdistorsi. Kemudian ada arus yang disebut Nusantaranomik yang tertekan di segala zaman, gitu. Karena belum mengerti elit-elit politik dan ekonomi bahwa ada lokal-lokal ekonomi yang luar biasa yang harusnya melakukan quantum leap, dan ini menjadi ciri ekonomi Indonesia. Nah, ini oleh karena itu butuh kita revisi undang-undang agar Nusantaranomik dan UMKM itu menjadi pelaku yang besar nantinya, tetapi lebih sehat dan lebih entrepreneurial dan sebagainya. Ada undang-undang baru harus lebih diperkuat, undang-undang anti monopoli, undang-undang KPK kembali kepada yang lama, undang-undang pengembangan entrepreneur dan perebutan teknologi itu sangat penting, termasuk digitalisasi. Nah, kemudian butuhnya GBHN, akses luas UMKM kepada perbankan. Oleh karena itu, undang-undang BI dan perbankan yang harus direvisi, undang-undang pasar modal, dan undang-undang lalu lintas devisa yang sekarang tidak aksesibel oleh UMKM. Ini harus kita revisi, gitu. Itu kita ingin membangun kemandirian ekonomi di bidang kebijakan, politik, ekonomi, finansial, pangan, energi, dan teknologi. Itu sebagai necessary condition untuk kebangkitan ekonomi nasional berbasis Nusantaranomik dan UMKM yang sehat. Nah, dan ada lagi otonomi daerah mestinya. Nah, ini tadi siapa namanya, Saudara Kanto ya? Kanto. Nah, ini harus disadari bahwa mestinya Pemda-Pemda ini menemukan yang disebut dengan lokal ekonomi. Di Sulawesi Tenggara, di mana waktu itu sempat saya bimbing saudara
yang politik Sofyan. lokal, Sofyan ya, itu saya sedikit mengenali bahwa di sana ada apa yang disebut juga dengan lokal ekonomi, yang itu adalah Ya. Nusantaronomics gitu, yang harusnya dibangkitkan oleh Pemda gitu. Itu juga nanti Jawa Barat ya, Jawa Barat. Sekarang kebetulan nih siapa namanya? Ridwan Kamil sekarang lebih tahu nih, lebih punya lihat gitu potensi yang disebut dengan lokal ekonomi di Jawa Barat misalnya. Di Sumatera Barat juga Gubernur bakali dari PKS itu siapa namanya? Juga sama, ya sudah coba bangkitkan itu. Dan Irwan Prayitno. Irwan Prayitno juga. Dia bangkitkan Minang, dia tidak menerima minimarket dan bangkitkan minimarket ala Minang dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya Pemda-Pemda yang membangkitkan lokal ekonomi. Yang notabene itu sebenarnya sudah menjadi modal sosial ekonomi dan politik yang bisa menjadi kekuatan ekonomi kelas menengah dan sekaligus besar nantinya. Nah, jadi struktur ekonomi Pancasilanomik yang saya sebut itu adalah paling penting itu adalah ekonomi lokal ekonomi Nusantaranomik yang akan terbangun kelas menengah seperti di Eropa, di middle class, dan nantinya ini pemain industri besar, tetapi lebih genuine entrepreneur, bukan ersat kapitalisme yang disebut oleh Cuneo itu. Nah, digitalisasi ini adalah instrumen yang bisa meng-quantum lift dari lokal ekonomi ini, plus UMKM yang notabene sekarang ini sebenarnya banyak sekali. Kemarin saya dengan Al-Hadilah ya jadi juri. Itu ada sampah, pengolahan sampah dan sebagainya. Umumnya adalah mereka yang sadar tentang kemandirian dan kemudian sadar tentang etika ekonomi, bukan liberalisme tapi lebih kooperatisme, kemitraan dan sebagainya. Nah, yang problem Indonesia itu adalah korporasi besar, swasta maupun BUMN yang sudah masuk penetrasi pemikiran-pemikiran liberalisme sebagian ya, terutama swasta. BUMN saya kira masih ada yang bersifat etika yang bersifat etika kooperatisme gitu. Tidak hanya gerakan koperasi ya yang bersifat kooperatisme, tapi bisa juga BUMN karena itu di Prancis misalnya ada yang memegang hadiah Nobel dari BUMN. Biasanya BUMN ini juga terkait dengan ekonomi lokal maupun UMKM. Dan tugasnya dari pemerintah nanti kalau 2024 dari pengusaha-pengusaha keturunan Chinese yang notabene sekarang ini main di rent seeker ya, dan bahkan dari jadi oligarki itu dengan menegakkan undang-undang hilirisasi. Sudah ada undang-undangnya sebenarnya. Jadi dipaksa oleh negara untuk main secara sehat di dalam ekonomi yang market mechanism yang governance. Nah, oleh karena itu kita butuh seorang kepala negara yang genuine, terbebas dari gratifikasi, jebakan oligarki dan sebagainya. Nah, karena tema kita sekarang adalah Nusantaronomik, pembangunan tanpa ketimpangan, tapi sayangnya sejak Soeharto sampai hari ini sudah terbentuk ini ketimpangan yang sangat luar biasa. Indonesia ini tertimpang keempat di dunia sekarang. Satu orang terkaya sama dengan 4 orang terkaya, 4 orang terkaya sama dengan 100 juta penduduk, 1% sama dengan 46,6%, 10% sama dengan 7. Nah, ini sudah terbentuk satu struktur ketimpangan yang terburuk keempat di dunia. Nah, ini lahan, jenis lahan sekarang 0,4. Simpanan di bank hanya 1,25%, rekening menguasai 85,5%. Setotal simpanan di perbankan, bayangkan. Di lembaga-lembaga keuangan, bukan hanya perbankan. Jadi ini struktur ketimpangan ini akibat dari sejarahnya, yaitu tadinya memang masuk berbagai donor,
masuk lewat zaman Soeharto, zaman reformasi terutama, dan terbentuklah satu struktur yang timpang dari berbagai segi. Ini 30% kelompok terkaya menguasai menguasai berapa ini? 83%. 83%. Jadi ini memang berat ya, berat. Ini 48 grup konglomerasi sama dengan 77% aset di OJK. Dan ini semuanya, hampir semuanya satu etnis ini. Yang 48 ini. Sayangnya satu agama lagi. Enggak, 2 agama lah paling tidak. Jadi menurut Pak JK bahaya sekali memang struktur ketimpangan di Indonesia. Jadi etnis tertentu dengan 2 agama itu menguasai segala macam aset-aset ekonomi Indonesia, sementara 60-70% kan sekarang ini strukturnya yang itu ada kira-kira 11% ya, yang ekstrim, ketimpangan ekstrim, tapi ada 50% yang rentan miskin. Nah itu yang umumnya adalah pribumi gitu, yang agamanya homogen. Ini agama, nah ini yang bahaya. Jadi ini harus diketahui oleh kepala negara yang akan datang kalau ingin memperbaiki perekonomian Indonesia. Ini juga menunjukkan bagaimana pertumbuhan kekayaan orang-orang super kaya di Indonesia. Nah ini Jeffrey Winters, bagaimana material power index itu yang 600.000 kali lipat dengan masyarakat biasa. Nah ini saya nanti akan akhiri aja, ini sebuah anatomi sebenarnya. Itu karena orientasi pembangunan itu yang saya sebut GDP oriented, yang sampai Soeharto sampai hari ini masih begitu. Sejak reformasi ada lagi yang disebut minimum state oleh Washington Consensus, dibawa oleh IMF, makin parah jadi. Karena negara sekarang GDP negara sudah dilewati oleh GDP swasta. Yang ada di pasar modal dan pasar uang sudah di atas 16.000 triliun, sudah di atas. Sudah di atas itu. Nah, jadi tapi ini memang kan bukan ada by design, ini by chance sebenarnya. Kalau kita ini. Jadi memang harus disadari saja, tapi kita harus transformatif lah. Nah, ini dampak-dampaknya yang disebut GDP oriented. Sekarang lebih berbahaya lagi karena high cost of politics, sehingga kaum oligarki ini makin mengontrol negara dan lewat elit politik. Undang-undangnya juga BI, perbankan, lalu lintas devisa ini bias kepada kelompok-kelompok oligarki. Infrastruktur pun yang dibangun besar-besaran oleh Jokowi yang sudah menghabiskan lebih dari 2.000 triliun itu bias kepada kalangan oligarki itu, lebih melancarkan impor dan produk-produk mereka daripada ekonomi rakyat gitu, ekonomi lokal. Nah ini lebih baik saya nggak bacakan. Ini kira-kira beberapa solusi yang saya tawarkan secara nasional, dan oleh karena itu kalau digitalisasi ini intinya kan gini, harus jadi ngomong revolusi 4.0 seringkali para pengamat, para ahli itu seolah-olah heroic assumption. Padahal dengan struktur ketimpangan yang luar biasa, kita membutuhkan apa yang disebut affirmative policy government gitu. Kalau ingin menyelesaikan di mana revolusi 4.0 itu bersifat creative destruction, creative disruption. Nah, bahaya sekali kalau negara menjadi terlalu apalagi menjadi bagian dari oligarki, bahaya banget. Makin terjadi digital gap dan ketimpangan yang sudah timpang itu makin luar biasa. Jadi yang saya mengerikan nanti bisa terjadi kayak di terbelahnya kayak di Pakistan dengan Bangladesh tahun 68 itu. Karena
ada akumulasi kapital di segelintir orang super kaya. Kemudian yang kedua, digitalisasi itu ada adanya platform effect. Nah, memang menjadi intrinsiknya ada monopoli. Google menguasai 88% bisnis online search, Amazon menguasai 70% e-book, Facebook menguasai 7% sosmed dan sebagainya. Jadi harus ada smart regulation yang bisa menjinakkan digitalisasi itu sehingga lebih afirmatif action policy. Gitu. Kemudian automation effect digitalisasi itu. Oleh karena itu, ini lagi-lagi kita membutuhkan negara yang punya afirmatif action policy. Ada skill transformation dari tenaga kerja dari lokal ekonomi, misalnya untuk dalam rangka Nusantara. Sinilah maka kenaikan kelas yang sekarang ini ada menengah ke bawah dari lokal ekonomi dalam Nusantara harus ada digitalisasi dengan peranan negara yang mengafirmasi mereka. Nah, sehingga ada quantum leap. Nah, di situ negara harus bersifat active seat dan agile government. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Terlalu panjang ya, maaf. Menarik tadi disampaikan bahwa memang secara konstruksi Indonesia ini memang sangat kompleks ya, didukung dengan banyaknya etnis, kemudian juga agama juga yang memang banyak begitu kan, yang memang menjadi salah satu faktor utama, pengaruh utama begitu dalam hal pembangunan ekonomi Indonesia. Kita tahu beberapa etnis mayoritas besar seperti Bugis, Minang, Jawa, kemudian beberapa dari mungkin ya yang paling besar adalah 3 etnis tersebut ya, yang secara politik maupun ekonomi memang menjadi penguasa Indonesia. Nah, ini yang menjadi salah satu trouble juga, meskipun tadi disampaikan bahwa secara kalau dikomparasikan antara misalnya pembangunan versi barat yang memang lebih kepada individualis gitu kan, yang memang dengan mode atau role modelnya yaitu sekularisme, kemudian juga dari dikomparasikan dengan timur yang memang lebih kepada agama begitu kan, agama dan memang kultur yang menjadi suatu pendorong utama begitu kan, bahwa agama ini bukan menjadi sesuatu yang given begitu kan. Mungkin kalau secara western itu atau orang barat menganggap bahwa agama ini memang menjadi suatu benalu begitu dalam pembangunan, tapi justru dalam model ekonomi Jepang ataupun Korea dan negara-negara Asia Timur, justru agama itu menjadi salah satu roh daripada pembangunan tersebut. Nah, mungkin yang kedua tadi juga disampaikan sama Prof. Didin, kita ke pasukan Totoding dulu ya. Beliau adalah Kepala Balitbang di Sulawesi Utara yang hari ini sedang hangat ya dengan komoditas nikelnya. Pasukan tuh mungkin ini juga menjadi salah satu komoditas utama ya, sekarang lagi digaungkan oleh negara kita bahwa Indonesia adalah produsen terbesar nikel gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya nikel tersebut, apakah memang dikuasai atau maksudnya dioptimalkan oleh etnis ultra sendiri atau etnis mana begitu kan? Nah, ini jangan sampai salah penerima begitu kan. Kalau bisa yang memang nikel itu harusnya mensejahterakan masyarakat Sultra begitu. Nah, ini mungkin kita akan salah satu mencari tahu ke Pak Sukanto Toding terkait dengan Nusantara Nomik dengan kacamata Sulawesi Tenggara. Ya, saya persilakan Pak Sukanto. Baik. Terima kasih, Saudara Pili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup dengar ya? Cukup Pak. Alhamdulillah lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya sangat terinspirasi menjadi semangat kaya dari penjelasan Prof. Didin, dan perspektif saya menjadi luas ini dengan konsep Nusantaranomik, ya. Ketika saudara Karim ya menyampaikan bahwa saya diberi kesempatan untuk bicara, saya hanya melihat ya seperti apa yang saya boleh share ini ya, kalau share Ya, silakan Pak. Share file ini, saya baru men-share file, maaf saya sharekan atau Bang Kanto sendiri? Oh iya, ya boleh di-sharekan karena saya cari ya. Ya boleh ya, oke. Ini ya, oke baik. Iya, jadi ketika saya berusaha untuk sebelum mendapatkan penjelasan sempurna dari Prof. Didin, saya mencoba merefleksikan sendiri makna Nusantaranomik, yaitu bahwa Nusantaranomik itu adalah harapan baru pendekatan ekonomi pembangunan berbasis keunggulan komparatif, kompetitif daerah yang bertumbuh pada kearifan lokal, keberlanjutan distribusi, kesejahteraan yang adil, dan memberdayakan bagi masyarakat. Kelihatannya masih cukup relevan dengan pemikiran yang disampaikan oleh Prof. Didin ya. Ya, relevan. Ya, sekalipun tadi saya semakin kaya ya, karena apa yang disebut itu rupanya ada yang disebut dengan revival ekonomi daerah yang kalau pakai kerangka teori ekonomi dualistik gitu ya, tadi disebutkan Prof. Didin di awal bahwa tidak selalu persentuhan antara modern dan tradisional itu harus kalah ya, tradisional gitu. Tapi melalui sebuah apresiasi atau inspirasi agama dan etik yang cukup kuat, maka bisa ada revival dan bahkan bisa ada yang disebut tadi yang quantum leap ya, yang bisa kemudian bisa jadi menguasai dunia gitu. Nah, tapi saya selain itu Prof. Didin, saya ingin melihat satu perspektif lain, yaitu sumber daya alam yang cukup signifikan di daerah ya. Dalam hal ini sekarang yang menjadi momentum, yaitu pengolahan tambang. Ini mewakili ciri dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku ya, yang menjadikan tambang ini satu ekonomi vehicle yang penting sekali sekarang ya untuk perekonomian daerah dan ya juga bahkan ekonomi nasional gitu. Sehingga kalau kita bicara Nusantaranomik, kita harusnya bisa menempatkan sektor pertambangan ini menjadi satu sektor yang bisa kita ya mungkin lihat analisa itu apakah ada ekonomi dualistik terjadi dan memang masa depannya seperti apa, atau kita berusaha juga mencari sebuah kekuatan-kekuatan lokal untuk bisa suatu saat bisa menguasai ya pengelolaan sumber daya alam ini. Nah, terus saya mau bilang kenyataannya, ya utama dalam pengelolaan sumber daya alam ini, Nusantaranomik itu adalah sebuah ekonomi subnasional internasional ya, yang tunduk terhadap regulasi nasional, kepemilikan korporasi nasional internasional, yang kemudian berjumpa dengan dinamika politik ya sebagai patronasi politik nasional dan kapasitas Pemda dalam pengelolaan SDA lokal gitu. Jadi ini kalau saya lihat ini miniatur ekonomi dualistik juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat adalah ternyata ya Nusantaranomik Prof. Didin adalah ekonomi subnasional gitu ya. Ekonomi subnasional yang ya kita sudah lihat bahwa dia harus tunduk terhadap regulasi nasional. Bahkan juga mungkin subinternasional sekarang gitu ya. Penetrasi yang lumayan intens kapitalisasi internasional yang tadi Prof bilang oligarki kapitalis gitu. Nah seperti itu ya. Jadi kemudian kombinasi lokalnya itu adalah dinamika politik lokal, yang dinamika politik lokal ini juga bukan sebuah dinamika politik yang asli gitu ya, yang memperjuangkan hak-hak lokal gitu, tapi ini lebih banyak ke patronasi politik nasional gitu, yang transmisi kebijakan lebih banyak menguasai ke daerah gitu, sehingga sangat sulit kita mengharapkan sebuah kekuatan-kekuatan lokal gitu menjelma menjadi sebuah perlawanan patronasi politik nasional gitu. Nah itu yang saya bilang satu bagian, boleh Audi masih di bagian pertama tadi, saya sedikit mau
Kemudian adalah kapasitas Pemda dalam pengelolaan sungai. Ini kombinasinya lagi ya, mengenai pengelolaan kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber daya lokal. Jadi kombinasi itu ini yang mungkin saya mau bilang sektor modernnya, sektor tradisionalnya ya, berjumpa dengan sektor modern korporasi nasional internasional. Boleh lanjut ya? Oke, ya ini seperti itu ya. Mungkin ini juga satu teori yang sudah umum ya, perjumpaan pertambangan mineral dan pertanian. Nah, itu range-nya kurang lebih seperti itu. Ya, masih lemahnya instrumen kebijakan yang command control, kemudian penerimaan tambang yang salah sasaran, sampai kemudian praktek-praktek buruk dalam pengelolaan tambang. Ini suatu bandul yang saling tarik menarik ya mengenai situasi pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang di daerah. Kita lanjut aja. Audi ya, boleh lanjut. Nah, kami Balitbang daerah tahun 2016 pernah melakukan sebuah penelitian ya mengenai ya ini pertambangan apakah suatu anugerah atau kutukan ya untuk daerah. Nah, sekalipun secara nasional ada studi sebelumnya bahwa belum terjadi kecenderungan bahwa sumber pengelolaan sumber daya itu adalah kutukan. Tapi penelitian 2016 yang kami lakukan waktu itu belum marak ya, kegiatan pertambangan masih waktu itu dominasi emas, masih ada emas itu jadi booming. Kemudian nanti setelah 2018 belakangan ini baru marak kegiatan pengembangan nikel ya. Itu faktanya ada ya dari penelitian Alwi dan kawan-kawan tahun 2016 sudah di bawah bayang-bayang resource course ini. Ya. Jadi kutukan sumber daya, pertumbuhan PDRB tambang menurunkan PDB pertanian. Jadi ada trade off ya antara pertanian dan pertambangan karena pembukaan lahan-lahan pertambangan itu sebegitu masif ya dengan menggunakan lahan pertanian. Nah, kemudian juga diikuti beberapa tempat diikuti dengan transfer tenaga kerja ke pertambangan. Nah, kemudian itu ada kesenjangan pendapatan kemiskinan secara absolut. Terjadi penurunan tapi secara relatif meningkat. Nah, kemudian yang paling signifikan juga adalah terjadi degradasi lingkungan yang secara nilai ya, proxy yang digunakan yaitu sekitar 32 miliar per tahun. Silakan boleh lanjut. Ya. Nah, lebih khusus kalau kita lihat bahwa jadi trade off pertambangan dan pertanian ini, yaitu kalau kita lihat PDRB pertanian 98 sampai 2008 10 tahun itu terus terjadi peningkatan, tapi tren setelah berinteraksi masuknya pertambangan itu terus menurun, ya PDRB di sektor pertanian. Nah, kemudian fakta-faktanya di samping trade off ini secara sosial juga ada ditemukan kasus-kasus ya. Ya, jadi implikasi sosial ini juga cukup luas, yaitu adanya caplokan lahan ulayat oleh pemegang UIP, kemudian tercemarnya air sungai, nah kemudian ketidakjelasan dalam manajemen pengelolaan dana CSR. Silakan lanjut. Nah, ini seperti jadi di tengah-tengah PDRB pertanian yang terus menurun, tapi ada data kredit kita terhadap lingkungan juga terus meningkat. Ya, ini masih penelitian 2016. Sekarang pembukaan lahan-lahan tambang sebegitu masif, berarti angkanya kita perlu update lagi. Ini bisa jadi semakin besar. Bisa lanjut aja. Terus ya ini satu item-item pengukuran. Ya lanjut. Nah, ya ada beberapa skenario yang kami kembangkan, mungkin bisa nanti kita diskusikan bahwa kalau tidak ada sebuah intervensi maka skenario pesimis yang akan terjadi, ya maka ada penurunan kapasitas lingkungan, ya kemudian tambang nikel, tapi tadi trade off-nya adalah penurunan kualitas lingkungan yang terus menurun bersamaan dengan pertanian. Lanjut.
ya kita tentunya ya kalau kita kembali dalam kerangka Nusantaranomic ini sebagai sumber daya, kita tentunya harus punya skenario. Kalau kita sudah menyatakan bahwa tambang ini adalah satu pilihan skenario yang tidak terhindarkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, maka kita berharap bisa menggunakan skenario optimis, ya. Ada skenario optimis boleh, ini skenario moderat, kemudian skenario optimisnya. Lanjut saudara Aldi, tadi saya lanjut aja ke skenario harapan, skenario optimisnya. Ya, ini. Ya, oke. Ya. Jadi pada akhirnya Prof. Didin, Nusantaranomic dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam di daerah itu adalah tema besar menghindar dari kutukan pengelolaan sumber daya alam. Nah, beberapa langkah-langkah yang diperlukan ya sebagai konten langkah-langkah tersebut adalah kita masih perlu intervensi pemerintah ya, dalam pemerintah pusat untuk pengembangan sumber daya alam berbasis energi bersih. Nah, gerakan ini kami sekali lagi pemerintah daerah kita butuh dukungan pemerintah pusat ya, baik teknologi maupun kebijakan. Kemudian pilihannya kita harus memilih skenario optimis ya untuk menjadi pilihan agar ada sebuah pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Ini juga sekali lagi sebagai misi utama Nusantaranomic. Ya. Kemudian hilirisasi ya tadi disebutkan juga ya, hilirisasi teknologi cepat harus kita lakukan ya dengan kaitan-kaitan mendorong pengembangan sumber daya lainnya yang potensial. Misalnya kalau misalnya di hilirisasi di nikel itu misalnya di Sulawesi Tenggara itu diperlukan misalnya untuk pengembangan kaleng misalnya. Nah, kaleng ini diperlukan secara masif untuk menopang industri perikanan. Ya seperti itu. Karena canning fase pengembangan pengalengan di perikanan di Sulawesi sudah sangat perlu dan masif karena sebegitu banyaknya sumber daya perikanan. Nah, contoh-contoh hilirisasi tambang ini misalnya dengan pemanfaatan langsung itu salah satu contoh ya bagaimana segera mengkaitkan hilirisasi itu dengan pendorongan ekonomi lokal. Nah, kemudian tentu ini semacam rush kita dana pengelolaan tambang kita dapatkan cukup besar, maka ini harus kita kelola secara baik ya dengan kerangka mineral fund. Kami juga sudah pernah melakukan studi mineral fund ini bagaimana kita bisa mengelola ya dana-dana yang sekarang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan agar dana-dana ini bisa nantinya kita bisa gunakan untuk merealokasi pendanaan ini untuk mendorong sektor-sektor strategis, menyelesaikan atau melakukan recovery terhadap kerusakan lingkungan, dan juga adalah secara jangka panjang misalnya mendorong untuk penguatan sumber daya manusia. Oke, baik, barangkali mungkin Prof. Didin ya teman-teman itu yang bisa saya sampaikan, sekalipun dalam kaitan ini masih terbatas ya melihat Nusantaranomic ini dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam ya. Kalau saya tarik lagi kembali apa yang sudah dijelaskan Pak Prof. Didin tadi, maka sebenarnya ya mungkin nggak kita bisa temukan sebuah semangat atau value lokal yang bisa kita munculkan ya menjadi sebuah kekuatan ya terhadap penetrasi yang kalau saya bilang ini juga sudah fenomena penetrasi oligarki kapital sudah sangat intens masuk gitu. Nah, di tengah-tengah kesiapan tadi secara penguatan etnik ya, penguatan value itu tidak cukup kuat. Begitu juga itu yang harusnya bisa tercermin dalam value yang menginspirasi atau menjadi landasan bagi pengelola lokal dalam hal ini katakanlah pemerintah daerah. Nah, saya kira sementara Prof. Didin itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Sukanto. Menarik tadi melihat
plus ultra ya dalam kacamata Nusantaranomics, terutama dibenturkan dengan hari ini, yaitu pertambangannya yang memang begitu masif, pembukaan lahan tambang. Mungkin kita sedikit melihat bisa membandingkan negara-negara lain, misalnya pada saat Bolivia ya dengan Evo Morales misalnya dulu medio 2005 sampai 2010 kan ditambak garam yang luas di daerah dekat La Paz, ibu kota Bolivia, bahwa memang ternyata ada kandungan lithium. Salah satu ya kandungan nikel juga mungkin di situ juga ada. Nah ternyata Evo Morales menolak begitu untuk mengeksploitasi tambang tersebut sampai ketika misalnya SDM lokal mereka itu sudah memang siap untuk mengeksploitasi sendiri. Dalam artian bahwa sumber daya alam tersebut memang harusnya dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk warga lokal, begitu. Jadi secara cara memang pemerintah Bolivia maupun Venezuela begitu radikal menolak investor asing ataupun oligarki global ya bisa disebut begitu kan, dengan kekuatan modalnya untuk masuk atau merangsek. Nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan juga pertimbangan kita di nasional begitu kan, disampaikan oleh Prof. Idin bahwa yang memang menjadi urgent adalah affirmative policy government begitu kan, bahwa memang pemerintah untuk menentukan suatu role model kebijakan ini yang pertama harus memang diketahui adalah empirical evidence-nya, bahwa seperti apa keadaan sebenarnya Indonesia ini dan seperti apa pula formulanya yang memang harus dilakukan begitu.